Lestari. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Gulai dimasak orang Melayu. Sebelum acara kita mulai, sungguh elok beri salam lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wali Kota Dumai diwakili oleh Asisten 1 Bapak Yusrizal Esos MSI beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Basnas Kota Dumai beserta jajarannya. Yang kami hormati Dewan Pendiri, Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Inabatul Quran Dumai. Yang kami hormati tokoh masyarakat Kota Dumai, Bapak Dr. Handus Haji Mustafa Kadir. Yang terhormat Bapak Haji Halidi beserta istri. Yang kami hormati Ketua Komite Sekolah SD Quran Inabah dan jajarannya. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Quran Inabah Dumai beserta majelis guru, staf, dan pegawai. Yang kami hormati pimpinan Dumai Dokumentasi. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Ayahanda, Bunda, wali murid SD Quran Inabah, serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah kita dapat hadir dalam acara silaturahmi sekaligus pengukuhan pengurus kelompok peternak ikan Pokdakan Kreatif dan hibah bibit pinang betara dan lahan untuk perkebunan boarding school Inabah Dumai. Hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Acara pertama, pembukaan oleh protokol yang dianggap sedang berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh siswa SD Quran Inabah Muhammad Rehan Al-Ghifari. Kepada Ananda disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Raihan Al-Ghifari. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan tentang pengukuhan pengurus kelompok peternak ikan Pokdakan Kreatif Yayasan Inabatul Quran Dumai oleh Ustadz Ahmad Rifai SPD. Kepada Ustadz kami silakan. Surat keputusan nomor 030 KPTS strip YIQ DM 9 2021 tentang pengukuhan pengurus kelompok peternakan ikan atau Pokdakan Kreatif Yayasan Inabatul Quran Kota Dumai. Menimbang bahwa demi kelancaran program organisasi atau kelompok peternakan ikan atau Pokdakan kreatif di lingkungan Yayasan Inabatul Quran Kota Dumai, kira sangat diperlukan mengukuhkan kepengurusan yang bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Mengingat 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 67 Permentan 050 12 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. 2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang keuangan negara. 3. Keputusan Rapat Besar Pengurus Yayasan Inabatul Quran Dumai nomor 030 KPTS strip YIQ /9 2021 tentang pembentukan kelompok peternak ikan di lingkungan Yayasan Inabatul Quran Dumai. Memutuskan, menetapkan, pertama, bahwa nama-nama
yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai pengurus kelompok peternakan ikan atau Pokdakan Kreatif Kota Dumai. Kedua, kepada yang bersangkutan diharapkan bertugas dengan penuh tanggung jawab yang tinggi dan profesional. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 1 September 2020 Ketua Yayasan Afrizal SAG MPDI. Tembusan yang terhormat Wali Kota Dumai, yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Dumai, yang terhormat Pengurus Yayasan Inabatul Quran Kota Dumai, yang terhormat Pengurus Pokdakan Kreatif Dumai. Lampiran daftar nama-nama susunan pengurus kelompok peternakan ikan atau Pokdakan Kreatif Kota Dumai. 1. Penasehat. 1. Lurah Bukit Timah. 2. RT Bukit Timah. 3. Pengurus Yayasan Inabatul Quran Kota Dumai. 2. Pembina. 1. Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Dumai. 2. Aldepsi El Valentino. 3. Pengurus Harian. Ketua Sukriyadi. Sekretaris Ahmad Soleh. 3. Bendahara Iskandar. 4. Anggota Mizanuddin Apriandi Rusmana Asnel Dep Riko Saputra. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 1 September 2020 Ketua Yayasan Afrizal SAG MPDI. Tebusan yang terhormat Wali Kota Dumai. 2. Yang terhormat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Dumai. Yang terhormat Pengurus Yayasan Inabatul Quran Kota Dumai. Yang terhormat Pengurus Pokdakan Kreatif Dumai. Pengukuhan pengurus kelompok peternakan ikan atau Pokdakan Kreatif Yayasan Inabatul Quran Dumai oleh Bapak Wali Kota Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu tanggal 13 bulan November tahun 2021, saya atas nama Wali Kota Dumai dengan ini mengukuhkan pengurus kelompok peternakan ikan Pokdakan Kreatif di lingkungan Yayasan Inabatul Quran Dumai. Semoga kegiatan dan program kelompok ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ucapan selamat dari Bapak Wali Kota Dumai. Satu, dua, acara selanjutnya sambutan Ketua Komite SD Quran Inaba Dumai, Bapak Riza Perdana. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan semoga niat baik kita semua yang hadir pada pagi ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak bosan-bosannya kita juga berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan serinya kita berselawat, semoga kita dapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Wali Kota Dumai, yang mana diwakili oleh Bapak Yusrizal, SSOS, MSI beserta rombongan. Yang terhormat Ketua Baznas Kota Dumai beserta jajaran. Yang terhormat Dewan Pendiri Pembina Pengawas Pengurus Yayasan Inabatul Quran Dumai. Yang terhormat tokoh masyarakat Kota Dumai Bapak DRS Haji Mustafa Kadir. Yang terhormat Bapak Haji Halidi beserta istri. Yang terhormat Ketua Komite saya sendiri selaku SD Quran Inabah dan jajaran. Yang terhormat Kepala SD Quran Inabah Dumai beserta majelis guru, staf dan pegawai. Yang terhormat pimpinan Dumai Dokumentasi. Yang terhormat Bapak Ibu Ayanda dan wali murid SD Quran Inabah serta tamu undangan yang berbahagia. Ucapan terima kasih pada pemerintah Kota Dumai atas kehadirannya. Semoga Bapak dapat jadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Ucapan terima kasih kepada pengurus Yayasan Inabatul Quran, kepala sekolah, majelis guru dan pegawai selaku tak henti-hentinya berbenah diri dan melayani dengan baik setiap hari. Harapan kami sebagai ketua komite kepada pemerintah Dumai untuk memperhatikan SD Ku Inabah ini sebagai aset Kota Dumai, khususnya dalam pembangunan ruang kelas baru melalui APBD tahun 2022 ini. Karena saya mengetahui selaku ketua komite untuk sekolah SD Inabah kita ini sangat memerlukan bantuan dari pemerintah Kota Dumai. Dan kepada wali murid komite kota dan kepada wali murid, mari kita support dukungan sekolah demi kemajuan anak-anak kita. Segala bentuk kegiatan positif yang diadakan sekolah, baik kehadiran, pendanaan dan pikiran untuk kita bersama. Dan hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata, nama dan penyampaian yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan sekaligus laporan kegiatan dari pengurus Yayasan Inabatul Quran oleh Ustadz Dinul Falhan SAG MPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh asisten 1 Bapak Haji Yusrizal. Selamat datang Pak, alhamdulillah sudah hadir di Yayasan Inabatul Quran. Kemudian yang kami hormati orang tua kami, para pembina kami, yaitu Bapak Haji Mustafa Kadir, karena beliau yang memang mendorong kami, selalu mensupport kami dalam pengembangan Yayasan Inabatul Quran ini. Kemudian ini nama keren beliau MK. Jadi ketika ada Bapak Ibu yang pengen obat, beliau ahli spesialis habatus sauda.
Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Kota Dumai beserta komisioner, alhamdulillah ini paket lengkap juga satu yang hadir. Kemudian yang kami hormati keluarga kami, orang tua kami juga yang mensupport kami juga, yaitu Bapak Haji Khalidi beserta keluarga. Kemudian yang kami hormati Dewan Pembina, Dewan Pengawas, kemudian pendiri Yayasan Inabatul Quran, dan yang kami banggakan adalah wali murid kami di SD Quran Inabah yang selalu mensupport. Tambah lagi kalau untuk poktakan ini Pak Dede ini luar biasa. Beliau mensupport kita memang luar biasa. Mudah-mudahan ini kelompok ikan ini bisa menjadi contoh di bawah yang selama ini beliau bina. Kemudian yang kami hormati para tamu undangan, dan juga kami berharap nanti Pak Marditono melalui dokumentasi tidak bentuk kegiatan ini saja, perkembangan ikannya itu nanti dipublikasi juga Pak. Tenang. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pagi hari ini kami dari Yayasan Inabatul Quran merasakan nikmat yang luar biasa. Dan ini patut kami sampaikan kepada pemerintah Kota Dumai, mudah-mudahan ini bisa disambut baik juga oleh pemerintah kota melalui asisten 1. Karena SD Quran Inabah baru jalannya tahun yang keempat, Pak. Tahun yang keempat wali muridnya sudah minta kepada kami, Pak Ustadz tolong bikinkan boarding school lanjutan SMP-nya. Ternyata doa dari ibu-ibu ini diijabah oleh Allah. Ada keluarga besar orang tua kita, alhamdulillah beliau berniat sekeluarga menghibahkan tanah beliau kepada kami. Luasnya lebih kurang sekitar 2 hektar. Alhamdulillah. Ketika tanah itu dapat di kami, dihibahkan rezeki yang luar biasa, datang pula dari Pak Mustafa Kadir. Daripada kosong tanah itu Pak Ustadz, saya hibahkan juga Pinang Batara 750. Ini luar biasa. Dan malah sempat semalam saya dapat kabar dari Pak Ustadz Afrizal, tidak Batara aja Pak Ustadz, Pandanwangi pun beliau hibahkan. Ini ketika saya tanya kawan komisioner Pak Hadi di Basnas, itulah induk-induk Pinang tuh Pak Ustadz, kata beliau. Ini luar biasa. Mudah-mudahan inilah langkah kami Pak Haji Yusrizal, Pak Asisten. Semua yang terlibat di Inabah ini, dari tukang penjaga sekolah, kami bawakan ini keluarga kami. Bagaimana cara kami untuk mengakomodir itu semua? Inilah, maaf Bapak Asisten, ini semua ada tukang las bisa, tukang bata bisa, segala macam bisa. Ini kami ikat dalam satu kelompok kreatif. Yang kelompok ikannya, alhamdulillah Pak Dedek sebagai wali murid kami juga, kami support Pak Ustadz. Ini luar biasa beliau, sampai kaisar beliau pun turun ke bawah ini. Kemudian juga nanti semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan dengan Pinang ini yang diibahkan oleh Pak Haji Mustafa Kadir, mudah-mudahan ini bisa mensupport nanti ketika anak kita lepas kelas 6, kita bisa bangun boarding schoolnya. Dan alhamdulillah juga Pak Haji, siap Pak Khalidi dengan Pak Mustafa Kadir. Alhamdulillah ada lagi dari yang sedang dalam proses menghibahkan tanah ke kita 2 hektar lagi Pak Haji. Itu yang berada di Simpang KUD, masuk dalam. Jadi tinggal lagi, kenapa ini kami sampaikan, kalau tanahnya sudah ada, segala macamnya sudah ada, tentu kami mohon kepada Bapak Asisten 1 lah menyampaikan ke atas Pak. Ya, tanahnya ada, kalau nanti fisiknya, boarding schoolnya nanti itu sama Pak Asisten 1. Dan kelompok tani dan segala macam pertaniannya, itu juga kami undang komisioner Basnas ke sini, kan gitu Pak. Kenapa bisa ini jadi aset dan pilot project dari Kota Dumai? Baik dalam sisi produktif, usaha produktifnya, maupun dalam sisi pengembangan sekolahnya. Jadi kami dan di sini hadir Pak Komite, kemudian seluruh jajaran majelis guru, memang seluruh komponen itu sangat berharap kepada melalui pemerintah daerah
kemudian melalui Basnas untuk dapat mensupport kegiatan-kegiatan yang kami sampaikan tadi. Kami dari pengurus yayasan Bapak hanya bisa mengakomodir, membantu, mengarahkan dari teman-teman sesuai skill dan bidangnya. Tapi mungkin keterbatasan kami dalam mensupport dalam sisi finansial. Tapi alhamdulillah yang luar biasa adalah support Pak Mustafa Qadir dengan Pak Halidi. Ini luar biasa support beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan ke yayasan ini merupakan ini pintu berkah yang luar biasa. Mudah-mudahan semua kita yang berada di lingkup yayasan ini dan semua keluarga besar Kota Dumai mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Dan melalui ini juga kami mohon nanti kepada Bapak Asisten untuk dapat memberikan pengarahan. Selanjutnya juga mungkin berkenan untuk Pak Yusrizal hadir melihat lokasi tanah hibah yang akan kita kunjungi setelah kegiatan ini. Kami minta juga nanti kita yang hadir ini bisa menyaksikan penanaman pinang batara dan pinang pandan-wangi. Mudah-mudahan kata Pak Mustafa Qadir umurnya sudah setahun nih Pak Ustadz. Biasa berbuah berapa tahun Pak? 4 tahun. Berarti sekarang anak kita kelas 3, kelas 4. Berarti pas tamat nanti kita panen. Nah, kita berharap pas nanti panen pondoknya bisa kebangun. Ya Bu? Nah, jadi alhamdulillah mungkin itu saja. Dan kami dari yayasan mohon maaf kalau ada kekurangan, kekilafan kami dalam rangka penyambutan kegiatan ini. Dan alhamdulillah kami juga lagi proses perbaikan-perbaikan Pak Asisten. Kebetulan banjir kemarin 2 lokal kami terendam. Jadi alhamdulillah sekarang sudah dalam proses perbaikan. Karena ini di depan dilihat rumah, tapi di dalamnya ada 3 lokal siswa. Nah ini yang kita sampaikan. Dan tadi anak kita yang baca doa tadi Pak Asisten, itulah irama yang selalu dibaca oleh anak-anak kita. Model gitulah anak inabah. Jadi kalau ada anak yang baca Al-Quran dengan nada hijaz, itu pasti anak inabah. Nah, itu baru kelas 3, alhamdulillah kalah pula langgam saya sebagai ustadz lagi Pak Ji. Jadi itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas kekhilafan, kekurangan kami dari yayasan. Mohon maaf, kemudian mudah-mudahan segala bentuk bantuan, hibah dan segala macam itu mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah dan membawakan kita mudah-mudahan inabah ini ke depan. Target kami 2026 sekolah ini harus menjadi sekolah model di Kota Dumai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Haji Mustafa Qadir. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama sekali ada kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di Yayasan Inabah Al-Quran Kota Dumai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Selanjutnya mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Salawat dan iring salam kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan. Dulu ada 1, 2, 3, sebenarnya ada namanya pemerintahan. Pak Yusrizal, selamat datang dan terima kasih. Semoga Allah selalu memberkati Bapak. Kemudian yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Inabah Quran beserta seluruh jajarannya, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis guru dan wali murid ya Inabatul Quran ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga ada dari
Ketua Bas dan seluruh jajaran. Kemudian kelompok tani, ya, yang ini merupakan ujung tombak, ya. Kalau saya ujung tombak, tapi Pak RT nggak mau dibilang ujung tombak. Tapi ini ujung tombak perekonomian ke depan. Mudah-mudahan Allah melancarkan segala usaha kita. Allah Subhanahu wa taala melihat usaha bukan melihat hasil, maka kita terus berusaha. Allah tidak menanyakan kenapa kamu tidak kaya, tapi Allah menanyakan kenapa kamu tidak berusaha. Berpartisipasi dalam memajukan pendidikan kita ini. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberi pahala dan ganjaran pahala dari Allah SWT. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu pada hadirin yang dirahmati Allah. Sebenarnya tadi sudah banyak oleh Ustadz menyampaikan masalah Batara ini. Tetapi perlu kita ketahui bahwa Batara ini bukanlah nama Pinang, tapi Batara ini adalah satu kampung kecamatan di Jambi yang bibitnya sangat unggul oleh pemerintah, ya. Pemerintah pusat itu diambil sebagai pinang unggulan, ya, pinang unggulan sudah mendapat sertifikat unggul dari pemerintah. Sebenarnya Pinang ini adalah kampung, dari kampung juga. Oleh karena pembibitan, oleh karena buah harus 15 sampai 20 tahun baru bisa jadi bibit, maka keunggulannya itu berasal dari bagaimana mengemas ini Pinang menjadi unggul. Itu saja. Tapi Pinang ini sebenarnya nama Batara, Jambi. Kalau dekat Tembilahan, Tanjung Jabung, ya, Tanjung Jabung, Tembilahan, Tanjung Jabung, lalu Batara. Nah, alhamdulillah tahun lalu Pak Wali Kota yang lama, Pak Jun, itu membantu Pinang Batara di daerah Kelurahan Bukit Tenas itu 11.000 batang. 11.000 batang ini terdiri dari lebih kurang 11 hektar. Jadi 1 hektar itu rata-rata isinya 1.900 sampai 1.000 batang. Nah, menurut konon hasil terakhir saya pantau, itu di Malaysia harga pinang sekarang sudah 25.000 kilo. Maka ketika di total per bulannya mencapai 14 juta per hektar per bulan. Itu terakhir. Kalau harga 20 mungkin sekitar 9 juta. Nah, makanya oleh sebab itu kenapa Pak Wali juga mensupport, ya, Pinang Batara ini memang hasilnya luar biasa dan digemari dan diminati oleh luar negeri, 8 negara. Nah, pada saat ini kebetulan Kepala Bidang tentang Pak Wali mengenai perizinan gudang ini adalah anak saya. Baru-baru ini ada pengusaha membangun, ya, gudang dengan kapasitas 18.000 ton. Nah, itu dibutuhkan sekarang. Maka oleh sebab itu sudah pensiun oleh Pak Wali Kota, tidak bisa diperpanjang lagi. Saya coba untuk membibit pinang, dan pinangnya saya datangkan dari Batara ke Cambah dengan harga Rp2.000 per kecambah. Nah, tukang pembibit pinangnya saya bawakan sekali ini. Ada tulisan itu, lagi main WA dia. Itu nanti kalau Bapak mau belajar bibit sendiri silakan. Nah, jadi ada 2 tadi disampaikan, Pinang Batara dan Pandan Wangi. Pandan Wangi itu dari Padang Pariaman. Begitu juga bibitnya unggul. Nah, maka oleh sebab itu salah satunya pendukung, ya, ekonomi rumah tangga. Saya kira ada yang setengah hektar boleh, karena pengalaman dari si tukang bibit tadi, temannya punya 10 batang. Hanya 10 batang, ketika berasnya habis, dia jual, bisa dibeli beras. Begitu kalilah Pinang. Kita tahu bahwa sejak nenek-nenek kita dulu menanam pinang, itu harga tidak anjlok. Paling 15.000, paling anjlok 18.000. Nah, oleh sebab itu saya kira ke depannya berapapun banyaknya pinang, harga tidak akan seperti sawit turun naik. Paling-paling kalau turun sedikit. Dan pinang pemeliharaannya tidak terlalu rumit.
Dia kalau mau pupuk buah banyak, ya setahun 2 kali. Kalau tidak pun tak apa-apa. Cuman pemeliharaan dari yang nebas kalau sama inilah ya, memelihara secara manual. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kemudian pinang saya sebenarnya saya ingin hanya menanam sendiri. Saya sudah nanam 1 hektar, ini mau nanam 6 hektar lagi di Pekanbaru. Nah, yang sudah membeli bibit dari saya, Belintung 6 hektar. Kemudian bagian besar polisi Pak Jafri itu sudah 6 hektar juga dia tanam. Nah, sekarang banyak di mana-mana menanam pinang. Sampai di Lubuk Gaung ada 15 hektar. Artinya pinang ini sangat dibutuhkan. Pertama adalah untuk obat-obatan. Yang kedua adalah untuk kosmetik. Yang ketiga perwarna baju dan seterusnya. Seperti sawit juga ada turunan-turunannya kan. Jadi itulah dibutuhkan. Maka pada hari ini saya minta kita semua setidak-tidaknya adalah menanam pinang yang tanah-tanah tersisa. Tapi jangan khawatir, nanti kalau Dumai ini pinang semua, macam mana pula kita makan? Siapa pula nanam padi kan? Pinang tuh di tanah tinggi. Jadi di tanah rendah, rawa itu kan bisa beras kan gitu. Jadi itulah harapan saya. Mari kita apakan pinang ini, kita masyarakat pinang ini untuk menopang keluarga kita, ekonomi keluarga kita. Kemudian selanjutnya masalah pemasaran sekarang sudah berebut-rebut. Kalau ada pinang seperti apotik segar atau di mana-mana itu udah kalau ada pinang mereka jemput itu pakai Honda ada. Jadi jangan takut pemasaran. Yang kedua, bagaimana nanti ngumpat sebanyak-banyak, sudah ada mesin. Bagaimana memanjatnya juga sudah ada mesin Honda naik ke atas. Akan mudah semuanya. Kemudian selanjutnya juga saya juga mengucapkan terima kasih dari Yayasan Inabah sudah mempercayai saya juga untuk ikut serta ya di dalam hal pembinaan pendidikan ini semata-mata karena Allah ya, sesuai nama saya digelar kalau Abdul Somad gelarnya Pak MK, bukan Mahkamah Konstitusi, tapi kalau di sini saya bilang manajemen kolbu lah ya, MK. Iya, kalau obat saya tadi Habatus Saudah itu MK itu mukjizat kesembuhan. Nah, kalau saya tugas di keuangan dulu, master keuangan, banyak kakaknya. Nah, asal jangan konyol aja ya. Nah, itu saja barangkali. Mohon maaf Pak Asisten Pengurus Pak Rizal di sini. Pinang ini sebenarnya ada pantunnya. Ya. Aku tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Aku pinang-pinang tak dapat-dapat, aku rayu aku bawa lari. Dari tadi aku tengok tak ada pantun kan? Ini Pak Wali pasti banyak pantun. Demikian saja, mohon maaf jika ada kata-kata saya. Untuk selanjutnya bisa Bapak Ibu tanya sama saya masalah khusus pinang, tapi masalah perikanan Pak Yus pandai nih, soalnya dia pernah dirupat nangkap ikan banyak. Silakan tanya Pak Yus, asisten masalah pinang. Kalau masalah hadis Pak Inul sama Pak Rizal, dia ahli hadis kan. Demikian. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan pengarahan sekaligus menyaksikan penyerahan bantuan hibah bibit pinang oleh Bapak Wali Kota Dumai. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak Yusrizal SS MSI. Kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Dumai pada kesempatan yang berbahagia ini, beliau menyampaikan salam takdim kepada kita semua. Karena memang beliau tidak bisa hadir secara fisik di sini karena memang ada kegiatan di Lubuk Gaung, juga kegiatan yang sama. Oleh sebab itu beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Mudah-mudahan
acara ini dapat berjalan dengan baik dan sukses serta lancar. Kemudian tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan orang tua kita Pak MK ya, kemudian dari yayasan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah ini, pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sangat mendukung ya program-program ini, dan memang perlu dilakukan kerjasama komunikasi ya yang disampaikan oleh Pak MK tadi. Sebenarnya mungkin pemerintah pada kesempatan ini karena memang anaknya banyak ya, anaknya banyak yang diurus ya. Siapa yang memang proaktif ya, ini yang proaktif yang mungkin lebih bisa mendapatkan terutama sekali kegiatan-kegiatan atau program-program. Salah satunya mungkin untuk di bidang pertanian, mungkin ada kelompok-kelompok tani yang dibina oleh pemerintah Kota Dumai. Kami harapkan juga mungkin dari yayasan ini juga bisa melakukan komunikasi ya dengan dinas-dinas terkait, terutama sekali mungkin dinas pertanian dan dinas perikanan, sehingga mungkin ada mungkin bantuan-bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah Dumai, baik itu pembinaan ya di dalam pengelolaan dan manajemennya, maupun mungkin dalam pemberian bibit yang dibutuhkan oleh kelompok ini dalam pengembangan usaha-usaha itu. Untuk itu komunikasi yang perlu kita lakukan ya, karena kami yakin dan percaya, dan ini juga komitmen dari Bapak Wali Kota kita, bagaimana pengembangan usaha ekonomi kemasyarakatan ini, UMKM ini bisa berkembang dengan baik, dan ini juga merupakan visi dan misi beliau di dalam RPJMD 2021-2026. Untuk itu kami pada prinsipnya dari pemerintah Kota Dumai akan terus mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Baik, saya akan menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota Dumai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta staf SD Quran Inabah Kota Dumai, pengurus yayasan, kemudian peserta didik, para majelis guru, kemudian komite sekolah, yang kami hormati tokoh masyarakat, orang tua kami yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Haji Mustafa Kadir, dan juga mantan birokrat dari Kota Dumai yang tak perlu kita ragukan lagi ya, keadaan beliau sesepuh master ya, kalau saya anggap punya master ya. Karena alhamdulillah tidak semua Pak ya pejabat yang setelah pensiun ya bisa aktif seperti beliau. Ini hal yang memang sangat luar biasa, dan ini perlu menjadi contoh juga bagi saya. Karena saya juga 6 tahun lagi pensiun Pak. Jadi memang ketika kita menjabat di pemerintahan, kita bermanfaat juga, kita kembali di masyarakat, kita juga bermanfaat. Inilah sebenarnya mungkin keberkahan hidup tuh Pak, keberkahan umur itu. Yang kami hormati Bapak Haji Khalidi ya, yang tadi juga disampaikan sebagai salah satu donatur ya, memberikan wakaf ya, tanah yang ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa. Mungkin tidak semua orang yang bisa berpikiran seperti ini ya. Ini merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Allah pada yayasan ini. Mudah-mudahan dia akan selalu diberikan Allah rezeki yang melimpah-limpah. Karena kalau orang yang orang yang pemurah ini, kalau dia diberikan Allah rezeki itu, kalau banyak dia akan juga memberikan sedekah yang banyak ya. Yang kami hormati Ketua Basnas Kota Dumai beserta komisioner ya yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu tadi kelompok nelayan yang baru terbentuk, hadirin yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, dengan selalu memanjatkan wasilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memanjatkan selawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami sangat berbahagia sekali pada hari ini dapat bersilaturahmi dengan kepala sekolah, majelis guru, dan anak didik SD Quran Inabah Kota Dumai. Pendidikan dasar anak usia dini berbasis Quran memang merupakan sebuah jawaban bagi kemajuan Islam ke depan. Alhamdulillah kita telah menempuh langkah yang benar, yakni mempersiapkan generasi muda Islam yang kuat bekal agamanya. Tantangan zaman di saat generasi orang tua kita dahulu sangat berat, apalagi tantangan dalam mempertahankan Islam di zaman kita sekarang. Banyak pengaruh yang menjauhkan umat dari keislaman itu sendiri. Apakah lagi nanti tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita ke depan. Untuk itulah mempersiapkan mereka sejak dini mengenal Al-Quran adalah cara satu-satunya untuk tetap membumikan Islam di daerah kita ini. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga dikukuhkan kelompok peternak ikan kreatif Inabah, dibarengi dengan penyerahan bantuan Basnas kepada guru dan siswa yang kurang mampu, serta penanaman bibit pinang. Kita menyadari untuk memajukan ekonomi sekolah memang perlu diperkuat dengan wirausaha kreatif dan inovatif. Tidak ada salahnya mengaplikasikan model pesantren tradisional di SD Quran Inabah ini, di mana santri diajarkan untuk mandiri dan mengisi waktu luang dengan berkebun, berternak, dan usaha lainnya. Terbukti pola tersebut mampu menopang perekonomian pondok. Hal ini sangat tepat dilakukan di tempat kita ini. Selain dari aspek ekonomi, hadirnya kelompok peternak kreatif nantinya dapat dijadikan ruang belajar bagi anak-anak kita mengenal sejak dini bagaimana memelihara ikan dengan baik dan menghasilkan produksi yang baik. Ini krusial bagi perkembangan edukasi mereka. Terkait penyerahan bantuan, hal ini merupakan salah satu bukti keberpihakan pemerintah dan Basnas Kota Dumai kepada pihak yang membutuhkan. Apalagi memang sudah menjadi kewajiban umarok memastikan bahwa zakat diserahkan kepada 8 asnaf sebagaimana yang digariskan di dalam agama kita. Kami benar-benar berharap semoga bantuan yang tidak seberapa ini dapat meringankan dan memacu semangat untuk berusaha bagi penerimanya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah Tuhan, mari pedomani agar tidak sesat dalam kehidupan. Pendidikan Quran dilaksanakan sejak dini, kunci sukses Islam kita ke depan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal Mas S. Bapak Dr. Handus Haji Mustafa Kadir sebanyak 750 batang kepada Yayasan Inabatul Quran Ustadz Afrizal S.A.G.
Wabillahi taufiq wal hidayah.